Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hadirat yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan dari orasi ilmiah yang berjudul Koneksi Transnasional dan Revitalisasi Otoritas Habaib di Nusantara. Karya ilmiah saya bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial keagamaan terkait maraknya gerakan habaib di Indonesia setelah masa reformasi. Hal ini bisa dilihat dari munculnya berbagai lembaga pendidikan dan dakwah, khususnya majelis taklim di perkotaan yang dikelola oleh habib-habib muda. Misi dakwah mereka kebanyakan menekankan kecintaan kepada Nabi melalui ritual Islam tradisional seperti salawatan, pembacaan maulid, dan ziarah ke makam-makam wali. Sebagian sosiolog dan antropolog membaca fenomena ini sebagai pertanda Sufi revival atau kebangkitan Sufisme sebagai akibat dari Islamisasi yang panjang di Indonesia. Studi saya berupaya mencari penjelasan lain dengan melihat konteks global. Saya melihat faktor-faktor global juga berperan terhadap meningkatnya pengaruh keturunan Arab di Indonesia, khususnya habaib. Saya mencoba menggali dinamika Hadramaut, dan sejarah diaspora komunitas Hadrami untuk memahami fenomena tersebut. Dan saya temukan bahwa adanya hubungan baru atau rekoneksi antara Indonesia dan Hadramaut berperan penting dalam meningkatkan otoritas habaib di Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa Habib adalah salah satu otoritas keagamaan yang penting di Nusantara. Mereka memiliki posisi istimewa dan terhormat, terutama di masyarakat tradisionalis. Mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi melalui cucunya Husain bin Ali. Mereka bahkan diyakini oleh banyak masyarakat Muslim memiliki berkah yang dialirkan dari darah Nabi. Kaum Sayyid atau Habaib merupakan bagian dari komunitas Hadrami yang memiliki sejarah migrasi yang panjang di sekitar Samudra India, terutama sepanjang abad 19 dan abad 20. Di wilayah tujuan diaspora, mereka mampu berasimilasi dan menjaga hubungan dengan negeri asal mereka, baik yang sifatnya material maupun yang sifatnya emosional. Salah satu cara untuk menghubungkan diri dengan Hadramaut adalah melalui tradisi pengiriman anak-anak mereka untuk belajar agama di kampung halaman. Dan tradisi ini diyakini mampu untuk menanamkan ajaran agama dan budaya leluhur mereka. Interaksi dan hubungan Hadramaut dan Nusantara telah berjalan lama. Sayangnya hubungan ini terganggu oleh adanya perang dingin dan perang sipil yang membelah Yaman menjadi dua, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara. Kondisi ini menyebabkan interaksi dan komunikasi antara Indonesia dan Yaman menjadi sulit. Tetapi pada tahun 1990 terjadi unifikasi Yaman yang membawa angin segar bagi penduduk Hadramaut, terutama komunitas Sayyid. Maka muncul upaya pelestarian tradisi oleh kelompok Sayyid, terutama yang digalakkan oleh Habib muda yang bernama Habib Umar bin Hafiz. Ia mendirikan sebuah madrasah yang bernama Darul Mustafa yang murid-muridnya banyak berasal dari Indonesia. Habib Umar menjadi pembela Islam tradisional di Hadramaut dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama yang dilarang oleh rezim sosialis. Habib Umar ternyata tidak berhenti di Yaman, tetapi berupaya melakukan ekspansi dan menyambung hubungannya dengan para habaib dan ulama di mancanegara, termasuk Asia Tenggara. Pada tahun 1993, beliau mengunjungi Indonesia dan mengambil 30 santri untuk belajar di Hadramaut. Para alumni inilah yang nantinya menyebarkan ajaran-ajaran Habib Umar di Indonesia dan membuka banyak majelis taklim di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Mereka pula yang menyemarakkan
aktivisme dakwah di Indonesia dengan mengadopsi dan mengadaptasi model dakwah di Hadramaut. Sebagai penutup, studi ini menegaskan bahwa faktor Hadramaut memiliki peran terhadap dinamika Islam di tanah air. Pengaruh Hadramaut turut membentuk dan memperkuat posisi Islam tradisional di tanah air dengan memberikan justifikasi teologis dan legitimasi kearaban. Habaib bahkan turut serta mengkanter balik serangan kelompok-kelompok salafi yang selama ini menyerang paham dan praktek keagamaan Islam Nusantara. Dengan membela Islam tradisional, Habaib bukan saja berupaya menjaga tradisi mereka sendiri, namun juga secara tidak langsung berusaha mempertahankan otoritas mereka di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Demikian orasi singkat ini, semoga memberikan kontribusi untuk menjelaskan salah satu dinamika masyarakat Muslim di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.